Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, kemarin saya sudah memberikan pengalaman di kandang saya untuk menekan biaya kos pakan dengan menggunakan pakan alternatif. Entok diberikan pakan campuran hanya 1 kali sehari. Selain itu diberikan hijauan sebagai cemilan untuk bisa menopang kos pakan harian yang saat ini tidak lagi stabil karena bahannya cukup mahal dan harga entok di pasaran masih anjlok harganya. Oke teman-teman, antisipasi di dalam memahami harga entok yang kurang stabil saat ini menyebabkan kita mempunyai PR yang sangat banyak. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menahan ternakan entok kita dengan cara otak-atik pakan, salah satunya menggunakan pakan alternatif berupa hijauan. Pakan alternatif banyak, ada yang difermentasi ataupun dengan keadaan segar seperti hijauan yang saya lakukan saat ini. Tetapi teman-teman, selain itu tidak hanya hijauan, tidak hanya pakan, tidak hanya kesehatan, tidak hanya kebersihan kandang yang perlu kita lakukan. Tetapi salah satu untuk bisa menjaga harga entok kita tetap stabil walaupun di dalam harga pasar saat ini masih anjlok, kita tetap harus bisa mengotak-atik silangan dari entok yang benar-benar super besar. Dewasa ini banyak yang kepincut dengan entok jumbo. Banyak teman-teman peternak entok pemula ataupun senior mempertahankan entok jumbo sebagai maskot kandang teman-teman semua. Maskot kandang yang harganya fantastis, bahkan bisa dikatakan jutaan rupiah ya, dengan kualitas tronton seperti itu, dengan postur yang sangat tegap, dengan panjang yang melebihi 1 meter lebih untuk yang jantan dan betinanya lebih dari 78 cm bahkan 80 cm, perlu kita pertahankan dengan kualitas genetik yang baik di kandang kita. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai dana untuk bisa memboyong ternakan entok yang grade A, tidak masalah teman-teman. Teman-teman bisa mengotak-atik genetik persilangan antara entok jantan jumbo dengan entok rambun betina. Teman-teman mungkin kepincut dengan entok jumbo karena dengan pertumbuhan yang sangat besar, postur tubuh yang sangat panjang, tegap, dan warnanya yang putih. Keadaan badan entok jumbo saat ini memang sangat diperlukan untuk bisa mendongkrak kualitas daging entok di kandang kita. Daging entok jumbo itu bisa dikatakan memel. Memel itu menumpuk di satu tempat dan tidak menyebar kemana-mana. Saya pernah memotong entok jumbo, dagingnya itu tebal sekali. Tulangannya tertutup daging semua dengan kualitas pakan yang ala kadarnya menggunakan pakan alternatif. Menggunakan pakan alternatif pun perkembangannya cukup bagus. Maka dari itu entok jumbo saat ini diminati oleh sebagian besar peternak entok pemula sebagai acuan dalam menghasilkan entok pedaging yang bisa dikembangkan di kandang teman-teman peternak entok pemula saat ini. Tetapi teman-teman, tidak semua peternak entok pemula ini mempunyai dana yang cukup untuk bisa memboyong jumbo grade A. Ketika entok jumbo grade A diboyong dengan harga yang fantastis, dengan kualitas kontes, tetapi teman-teman tidak bisa memasarkan, ini juga problem. Problemnya teman-teman sudah mengeluarkan kos yang cukup banyak, kos yang cukup besar, tetapi ketika sudah berkembang biak, teman-teman tidak bisa menjualnya dengan harga teman-teman membeli indukan saat itu. Selain itu, teman-teman juga kurang paham di dalam perawatan entok mintian genetik grade A. Ini juga masalah.
Jadi banyak yang mengeluhkan ketika memboyong grade A, memboyong entok yang sudah mahal, perawatan tidak tahu, perawatan kurang intensif, kebersihan kandang kurang dijaga, hasilnya endoknya mortalitas atau mati secara bersamaan. Oke teman-teman, di dalam mencetak entok yang besar, di luar dari bentuk tulangan yang bagus tapi ya, yang penting besar, ini adalah salah satu antisipasi turunnya harga entok supaya di kandang kita entok tetap harganya stabil. Patokannya gampang kalau di pasar itu teman-teman. Yang penting endoknya besar, harganya pasti tinggi. Walaupun harganya kurang stabil, pasti pedagang juga memberanikan diri untuk bisa membayar dengan harga yang cukup tinggi. Harga yang cukup tinggi ini lebih baik 2 tingkat di atas entok lokal dan entok Rambon. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai modal cukup besar untuk bisa merubah materi kandang, ada terobosan selain otak-atik pakan ya, ada terobosan yaitu teman-teman hanya membeli entok jumbo yang grade B saja dengan panjang tidak terlalu panjang, 90 cm cukup teman-teman, tidak harus yang 100 cm karena yang 100 cm ini juga harganya fantastis ya, jutaan. Tetapi dengan harga yang ratusan ribu lah, teman-teman bisa memboyong entok jumbo dewasa jantan dengan panjang 90 sampai 95 cm. Ini sudah cukup untuk bisa memperbaiki genetik yang ada di kandang kita masing-masing. Di samping itu teman-teman cukup menyediakan betina Rambon ya, betina Rambonan yang usia dewasa juga, paling tidak ya di usia di atas 7 bulan, supaya nanti kematangan ovum bisa sempurna. Dengan 2 kualitas entok yang berbeda ini, teman-teman bisa menyilangkan antara entok jumbo grade B dengan harga yang tidak terlalu mahal, disilangkan dengan entok Rambon yang betina. Hasilnya akan mendapatkan entok superan. Entok superan ini cukup bagus perkembangannya teman-teman, cukup bagus, walaupun posturnya sangat berbeda dengan entok jumbo yang asli. Dia tidak mempunyai tulangan yang cukup panjang dan cukup tinggi, tetapi dia mampu menghasilkan daging yang cukup banyak. Dengan postur yang bulat, besar seperti itu, besarnya tapi menyamping ya, tidak ke atas, tidak masalah, karena yang namanya harga pasar itu barometernya atau ukurannya adalah daging, bukan postur. Kecuali kalau teman-teman ingin ikut ke dalam kontes, itu nggak masalah, tulangan juga harus diperhatikan. Tetapi kalau di pasar, yang penting besar, yang penting gemuk, dan umurnya tidak terlalu lama ketika kita merawatnya. Katakanlah entok Rambon di usia 5 bulan masih kecil, tetapi kalau entok superan, hasil silangan antara jumbo jantan dengan Rambon betina ini di usia 5 bulan sudah besar teman-teman. Di kandang saya ini ada usia 4 bulan sudah sebesar ini. Teman-teman pasti kaget melihat pertumbuhan entok dengan usia 4 bulan sudah menyerupai entok Rambon ataupun entok lokal di usia 7 bulan. Terpaut 2 bulan, berarti kita bisa memangkas waktu 2 bulan teman-teman. 2 bulan perawatan ketika kita mempunyai entok superan di umur 4 bulan sudah sebesar seperti entok Rambon di umur 7 bulan, berarti kita mampu memangkas waktu 2 bulan di dalam perawatannya. Untuk harga sudah bisa dipastikan harganya pasti di atas entok lokal karena posturnya juga berbeda. Ini adalah terobosan ketika kita mempunyai entok dengan materi yang cukup bagus perkembangannya. Sudah bisa dipastikan harganya pun akan stabil walaupun harga yang ada di pasar itu anjlok.
Bisa dipahami teman-teman, harga pasar anjlok itu adalah harga di mana ada sekumpulan pedagang di satu tempat yang namanya pasar. Tetapi kalau kita mampu untuk membuat pasar sendiri, segmentasi pasar sendiri, bisa dengan menggunakan teman-teman mengolah sendiri hasil ternakan sendiri dan dijual dalam keadaan matang atau sudah menjadi kuliner, ini juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada teman-teman membawa entok teman-teman untuk saat ini ke pasar tradisional dengan harga yang murah. Jadi teman-teman, penyilangan yang tepat untuk bisa mendapatkan genetik yang bagus adalah menggunakan entok jumbo grade B saja yang jantan dewasa, disilangkan dengan entok Rambon betina yang biasa-biasa saja. Dengan kualitas genetik yang bagus, nanti persilangannya hasilnya adalah entok superan seperti di kandang saya, umur 4 bulan sudah sebesar itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah harga jual ya pasti naik karena posturnya besar, posturnya gemuk gitu, mempunyai tulangan yang besar. Dengan perawatan yang sama, teman-teman akan menghasilkan entok pedaging dengan kualitas daging yang cukup tebal dan cukup besar, sehingga potensi keuntungan yang akan teman-teman dapatkan pun juga cukup besar. Itu berarti antisipasi anjloknya harga entok di pasar itu tidak hanya otak-atik pakan teman-teman. Teman-teman sudah otak-atik pakan menggunakan pakan alternatif ataupun pakan pabrikan sebagus mungkin, tetapi teman-teman tidak mempunyai materi entok yang bisa menghasilkan daging yang cukup banyak, ya sama saja. Entok lokal diberikan pur ayam pabrikan terus-menerus ya tidak akan besar. Harganya pun akan lebih rendah bila dibandingkan dengan entok Rambon ataupun bahkan entok jumbo. Tetapi kalau teman-teman mempunyai persilangan antara entok jumbo jantan dengan Rambon betina, teman-teman akan memangkas waktu 2 bulan. Yang pertama, yang kedua, hasil ternakan teman-teman 2 tingkat akan lebih tinggi harganya tinimbang entok lokal dan entok Rambon. Mungkin itu teman-teman ya, antisipasi anjloknya harga entok bisa dilakukan dengan cara yang pertama, otak-atik pakan. Yang kedua adalah melakukan persilangan antara entok jumbo jantan dengan entok Rambon betina. Semoga ini bisa menjadi pemahaman bagi kita semua. Yang namanya beternak, kita harus mempunyai terobosan yang cukup untuk bisa menjaga kualitas ternakan kita, sehingga tidak terpengaruh dengan anjloknya harga entok di pasaran untuk saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.